klaim hak cipta dengan teguran hak cipta. Apakah hal itu berbeda? Jelas berbeda, dan seringkali para kreator menganggapnya bahwa ini adalah hal yang sama. Jadi simak video ini sampai selesai. Nah teman-teman sekalian, jadi berbicara terkait tentang klaim hak cipta, ada beberapa hal yang teman-teman perlu tahu ya. Di sini saya sudah merangkum beberapa hal. Yang pertama, hak cipta itu muncul ya. Klaim hak cipta itu muncul karena adanya kemiripan atau ditemukan kecocokan atau adanya lisensi yang telah ditanamkan di konten tersebut. Taruhlah yang sering terkena klaim hak cipta adalah konten musik ya. Jadi adanya kemiripan atau munculnya hal yang sudah ditanam oleh seseorang pada konten tersebut. Terus klaim hak cipta tersebut tentunya tidak ada pengaruh terhadap performa channel kita. Tidak ada pengaruh yang secara signifikan. Dalam hal ini tidak akan menggagalkan pada saat daftar monetisasi channel kita. Nah sebenarnya klaim hak cipta ini tidak ada pengaruhnya terhadap channel kita. Namun masih banyak kreator yang merasa ragu tentang itu. Olehnya itu teman-teman bisa melakukan tindakan yang seperti memute atau menghilangkan suaranya secara keseluruhan, mengganti atau menimpa dengan audio YouTube library, dan yang terakhir ada memangkas atau memotong yang terkena hak cipta. Terus yang kedua, teguran hak cipta. Teguran hak cipta ini biasanya bersumber dari video ataukah musik ataukah secara utuh musik dan videonya. Dan konten kita ini tentunya sudah mendongkrak view channel kita, dan ini diketemukan oleh pemilik konten. Sehingga yang dilakukan pemilik konten adalah menghapus konten kita itu. Jadi perizinan penghapusan, sehingga muncullah teguran hak cipta atau biasa dikenal dengan takedown ya, takedown atau strike. Maka tentunya performa channel kita tidak akan dipengaruhi, akan tetapi kita diberikan denda selama 90 hari. Biasanya ketika kita sudah melakukan pelanggaran pertama, kedua, maka biasanya kita nggak bisa mengupload selama 90 hari. Dan itu termasuk hukuman yang telah diberikan oleh YouTube karena kita mengambil konten orang lain. Namun ketika terkena hak cipta seperti ini, bolehkah kita mendaftar monetisasi? Tentu boleh, karena tidak ada hubungannya dan tidak ada pengaruh terhadap daftar monetisasi. Lantas bagaimana menghilangkan teguran hak cipta ini? Karena mungkin merasa risih meskipun mendaftar monetisasi. Nah caranya, teman-teman harus memastikan bahwa teguran hak cipta ini sudah melewati 90 hari, atau teman-teman bisa menghubungi pengklaim, karena biasanya teguran hak cipta itu ada email yang dicantumkan, menghubungi melalui pihak email, kemudian menjelaskan statusnya kenapa bisa demikian, dan sampai kemudian si pengklaim mencabut dan memulihkan konten kita. Tentu setelah dipulihkan kita bisa menghapusnya dan teguran itu akan langsung hilang. Terus yang terakhir, teman-teman bisa melakukan ajukan sengketa atau ajukan banding karena menganggap bahwa pemilik teguran hak cipta itu merupakan sesuatu yang salah yang sudah dilakukan, atau artinya ada orang lain yang mengaku bahwa itu adalah miliknya. Nah itu hal yang bisa dilakukan. Tentu teman-teman sudah menggarisbawahi apa sih perbedaan yang secara signifikan antara klaim hak cipta atau konten edit dengan teguran hak cipta atau strike. Namun ada satu hal yang teman-teman harus hindari agar kiranya teman-teman bisa mendaftarkan monetisasi, yaitu teguran pedoman komunitas. Teguran pedoman komunitas ini muncul di persyaratan daftar monetisasi yang keempat. Tentunya apa sih yang dimaksud dengan teguran pedoman komunitas? Teguran ini bersifat pelanggaran dalam hal ini kebijakan YouTube seperti konten sara, konten pornografi, konten kekerasan, konten doktrin, dan sebagainya. Hal itu tentunya yang akan memunculkan teguran pedoman komunitas dan membuat kita tidak bisa mendaftarkan monetisasi. Tetapi berbicara terkait tentang klaim hak cipta atau konten edit, teguran hak cipta atau strike itu nggak ada masalah. Nah mungkin seperti itu buat teman-teman sekalian yang pengen gabung di kelas langganan kami. Tentunya tempat kami untuk saling berbagi pendapat dan saling mereview konten. Silakan teman-teman join di deskripsi video di bawah ini. Tarifnya 19.900, dan buat teman-teman sekalian yang membutuhkan 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang dengan cepat dengan kualitas yang paling bagus, teman-teman bisa DM Instagram Viral Bugis. Oh ya, kami juga menyediakan fasilitas request channel dan perbaikan channel yang telah ditolak monetisasi. Salam.